Hai Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, selamat siang, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Fida dari PT Mikonos. Pada siang hari ini akan membahas satu buah materi, yaitu mengenai kalibrasi pada OptiLab. Nah, kalibrasi sendiri bertujuan untuk menyamakan hasil pengamatan atau pengukuran menggunakan kamera OptiLab sehingga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalibrasi OptiLab ini merupakan salah satu fitur dari Image Raster. Jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya pernah mengikuti penggunaan software OptiLab, terutama di bagian Image Raster, di bagian tersebut belum ada proses kalibrasinya karena memang membutuhkan satu buah waktu penuh untuk membahas tentang kalibrasi ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu belum melihat video mengenai video Image Raster, silahkan Ibu tonton dulu, kemudian Bapak Ibu bisa lanjut ke video ini. Atau Bapak Ibu yang hanya baru melihat video ini, silahkan Bapak Ibu juga melihat video yang lainnya mengenai penggunaan software OptiLab. Nah, jadi nanti lengkap informasi yang Bapak Ibu terima. Nah, pada siang hari ini nanti kita akan membahas bagaimana cara mengkalibrasi mikroskop, OptiLab, serta software dari Image Raster supaya nanti ketika Bapak Ibu menggunakan kamera mikroskop OptiLab untuk pengukuran, hasilnya tepat dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa ukurannya sesuai dengan standar yang ada di lapangan. Baik, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, untuk kalibrasi OptiLab, kita membutuhkan alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Untuk alatnya sendiri, kita membutuhkan mikroskop dan OptiLab. Kemudian untuk bahan yang dipakai, kita menggunakan mikrometer objektif dengan perbandingan perbesaran 1 div sama dengan 0,01 mm. Baik, langkah selanjutnya kita langsung saja mengambil gambar dari mikrometer objektif dengan menggunakan OptiLab Viewer. Caranya kita klik 2 kali. Nah, setelah itu kita posisikan mikrometer objektif ini di bagian tengah dan posisi yang tegak lurus untuk memudahkan pada saat nanti kita melakukan proses kalibrasi. Apabila posisi sudah lurus, tegak lurus, kemudian sudah fokus, kita bisa ambil gambarnya. Kita simpan. Di sini saya akan membuat folder sendiri di desktop. Saya namai kalibrasi untuk memudahkan proses kalibrasi nanti. Nah, setelah itu saya beri keterangan nama filenya 4 kali karena ini adalah gambar kalibrasi dengan perbesaran 4 kali. Selanjutnya, setelah kita menyimpan perbesaran objektif 4 kali, kita akan melakukan perbesaran selanjutnya, yaitu perbesaran 10 kali. Nah, di sini sudah fokus dan sudah tegak lurus, jadi kita bisa langsung capture atau kita ambil gambarnya. Kita simpan seperti yang tadi, kita kasih nama 10 kali. Kemudian kita ganti ke posisi yang lebih besar. Kemudian kita bisa geser posisinya ke bagian garis-garis vertikal supaya mempermudah untuk proses kalibrasinya. Setelah fokus dan tegak lurus, kita ambil gambarnya, kita simpan. Karena kita menggunakan perbesaran objektif 40 kali, di sini kita beri namanya 40 kali. Kemudian kita lanjutkan ke perbesaran selanjutnya, yaitu
perbesaran 100 kali objektif. Sama seperti tadi, kita posisikan pada bagian garis-garis vertikal. Kemudian kita simpan gambarnya. Nah, setelah selesai disimpan, kita bisa menutup jendela Optera Viewer dan beralih ke Image Raster. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi Image Raster. Nah, di sini belum ada, masih kosong. Untuk menu-menunya juga belum bisa kita gunakan. Kita masukkan gambar untuk diolah. Kita gunakan file kalibrasi tadi. Nah, setelah sudah ada file di sini, ini untuk menu-menunya sudah aktif, kita bisa pergunakan. Nah, karena kita akan mengkalibrasi, jadi di sini kita pilih menu untuk calibrate. Kita klik di sini. Nah, nanti akan muncul jendela profil seperti ini. Nah, kita akan mulai kalibrasi dari perbesaran yang paling kecil, yaitu 4 kali. Caranya adalah kita klik di bagian ini, kemudian klik calibrate. Nah, di sini kita bisa memilih gambar yang sudah ada sebelumnya, atau kita memilih gambar yang lain. Karena gambar yang sudah ada adalah perbesaran lensa objektif 4 kali, jadi saya menggunakan gambar tersebut. Apabila gambar yang sebelumnya di sini bukan gambar perbesaran 4 kali, kita bisa menggunakan gambar yang lain. Saya kembali ke image tadi, kita next. Nah, di sini muncul jendela seperti ini. Untuk garis merah yang ada di sudut panah ini, itu merupakan garis penanda kalibrasi. Nah, apabila gambarnya terlalu kecil, Bapak Ibu ketika menggunakan PC atau laptopnya, saya rekomendasikan menggunakan mouse supaya nanti mempermudah. Jadi kalau menggunakan mouse, misalnya gambar seperti ini, tinggal kita scroll untuk memperbesar. Nah, ini. Nah, setelah seperti ini, kita akan mempermudah proses kalibrasi. Caranya seperti apa? Caranya kita melakukan penandaan pada sisi paling kiri mikrometer objektif yang tadi kita foto. Kemudian kita bergeser. Usahakan posisi berada di tengah garis yang ada. Nah, setelah itu diklik. Nah, ini berarti sudah terkunci. Setelah itu, kita memasukkan jarak dari titik A sampai titik B. Nah, karena tadi kita menggunakan perbandingan 1 div sama dengan 0,01 mm, maka itu artinya jarak antar satu titik, antar satu garis ini sampai garis ini, itu nilainya 10 mikron. Nah, dari yang panjang ini sampai yang panjang, itu 100 mikron. Sehingga kalau ditotal semuanya, dari titik A sampai titik B, itu 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Itu ada 1000 mikron. Jadi tinggal kita tulis di sini 1000. Setelah itu, kita pastikan satuannya mikron, bukan milimeter. Setelah itu, kita tinggal klik next. Finish calibration. Kita tidak perlu mengkalibrasi yang aksis Y atau vertikal. Untuk yang ini saja sudah cukup. Jadi kita klik finish calibration. Kita next. Selesai. I'm done. Save the result of the session. Finish. Nah, untuk
kalibrasi perbesaran 4 kali sudah selesai. Kita lanjut ke perbesaran yang selanjutnya, yaitu 10 kali. Caranya sama seperti tadi. Kita klik dulu profil 10 kali, kemudian kita calibrate. Nah, karena tadi kita menggunakan 4 kali, kita akan menggunakan gambar yang lain, yaitu 10 kali sesuai perbesaran di sini. Saya gunakan gambar yang lain. Kita browse, saya gunakan gambar ini. Nah, setelah muncul gambarnya, kita lakukan langkah seperti yang pada perbesaran 4 kali tadi. Kita klik di bagian paling ujung sini, pada garis vertikal. Kemudian kita geser ke bagian yang paling kanan. Saya akan mengukur hanya sampai sini saja. Tidak ada batasan harus paling ujung atau sampai mana. Hanya semakin detail kita menentukan titiknya, itu akan semakin akurat. Nah, di sini sudah saya kunci. Tinggal saya hitung berapa jarak antara titik A sampai titik B. Sama seperti tadi, dari garis panjang sampai garis panjang ini nilainya 100. Jadi kita tinggal hitung 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Jadi saya tinggal masukkan di sini 900, satuannya mikron, next, finish, next, finish, selesai. Kemudian perbesaran selanjutnya adalah 40 kali. Kita klik, calibrate. Kita gunakan gambar yang lain, yaitu perbesaran 40 kali. Di sini kita tadi sudah menyiapkan. Kita klik, kita buka. Nah, di sini sudah ada gambar. Saya ambil gambar yang paling pinggir sini. Kemudian bagian sini saya ambil gambar yang paling sini. Nah, di sini saya melakukan penentuan titik tidak berada di tengah garis, tapi di pinggir garis. Hal ini bertujuan menurut hemat saya, karena kalau kita menentukan di tengah, itu akan lebih susah. Sementara kalau kita menentukan di pinggir, ini sudah ada garis bantunya, tinggal kita tentukan di sini, maka untuk bagian titik B-nya berakhirnya di sini. Setelah terkunci, tinggal kita jumlahkan sama seperti tadi. Jarak satu div ini adalah 10 mikron, maka ini adalah 200 mikron, 100, 200. Saya masukkan di sini 200. Satuannya sudah benar. Next, finish, next, finish. Kemudian yang terakhir, kita akan mengkalibrasi perbesaran 100 kali. Kita menggunakan gambar yang lain. Nah, di sini sama seperti penggunaan perhitungan pada perbesaran 40 kali, saya memilih menggunakan titik di sebelah sini, sehingga berakhir di sini. Saya hitung, satu div-nya adalah 10, jadi ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Sini saya masukkan 80 mikron. Next, finish. Selesai. Nah, kalibrasi untuk mikroskop yang pertama sudah selesai. Di sini kita bisa melakukan pengecekan hasil yang sudah kita kalibrasi sesuai atau belum. Nah, tadi gambar ini adalah gambar yang diambil dengan perbesaran 4 kali lensa objektif. Kemudian yang digunakan adalah mikrometer objektif dengan perbandingan 1 div sama dengan 0,01 mm. Artinya dari
garis A sampai dari titik A sampai titik B adalah 1000 mikron. Nah, kita akan coba apakah benar nilainya 1000 mikron atau tidak. Nah, kita tadi melakukan foto ini 4 kali, maka pada bagian profil kita juga harus diganti 4 kali. Dan kita coba pakai ini, penggaris measure. Kita klik di bagian sini. Nah, ternyata nilainya benar, sekitar 999,82 mikron. Jadi melencengnya sedikit sekali, 0, sekian mikron. Kemudian kita coba dengan perbesaran 10 kali. Kita coba ukur. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekitar 9. Nah, ini sekitar 900 mikron juga. Ini kalau titiknya saya tadi sesuai. Nah, ini 9 pas, 900 mikron. Jadi sudah benar terkalibrasi. Kemudian untuk 40 kalinya juga kita coba. Kita cek. Profilnya kita ganti 40 kali. Kemudian kita ukur. Ini 50, 100, 150, 200. Ya, ini sekitar 200 ya. Nah, ini 200. Kemudian yang terakhir 100 kali. Kita cek. Sepuluh, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, ini di sini kenapa tidak 80? Harusnya 80 karena saya belum mengaktifkan profilnya. Ketika profil tidak sesuai dengan perbesaran yang diambil, maka nilainya akan berbeda. Ini profilnya, karena kita pakai 100 kali, harusnya ini juga 100 kali. Nah, ini ketika profilnya diubah menjadi 100 kali, nilainya menjadi 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 80. Jadi mikroskop dan OptiLab ini sudah terkalibrasi. Sebagai catatan, untuk kalibrasi OptiLab itu yang terkalibrasi adalah software dengan mikrometer dan mikroskop. Jadi apabila Bapak Ibu menggunakan PC yang lain atau pindah laptop, itu harus kalibrasi. Atau apabila Bapak Ibu menggunakan mikroskop yang lain, itu juga ada baiknya dikalibrasi ulang juga. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk kalibrasi OptiLab pada kali ini. Silakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian bisa dicoba di tempat masing-masing. Baik Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, bagaimana penjelasan video tadi? Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu serta memberi informasi yang dibutuhkan oleh Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian. Nah, apabila dalam penjelasan tadi masih ada yang kurang lengkap atau ingin Bapak Ibu tak sampaikan ataupun ditanyakan, silahkan nanti bisa disampaikan melalui hotline kami. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih.